Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3, tugas tugas kedua. Kita akan menjelaskan tentang pengaruh fly ash pada temperatur. Selanjutnya, di sini saya akan mengenal diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzul Sumadaju, NBI 143-2110. Perkenalkan, nama saya Lukman Arif Saputra dengan NBI 143-20112. Perkenalkan, nama saya Suryadi Asmara dengan NBI 14320000115. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NBI 143200119. Perkenalkan, nama saya Rifki Farudin, NBI 143200120. Kenalkan, nama saya Banda Ahmad Hamidin Dahya, NBI 1432000132. Perkenalkan, saya Muhammad Bafanani, NBI 14320000148. Perkenalkan, nama saya Mada Fikri Pahlavi Ahmad, NBI 14320000156. Perkenalkan, nama saya Marcelita Skia Putri, NBI 14320000157. Merupakan material konstruksi yang paling banyak digunakan pada pembangunan saat ini. Dikarenakan beton mempunyai kekuatan yang baik, di samping sifatnya yang fleksibel terhadap bentuk dan juga relatif murah, inovasi teknologi beton selalu dituntut guna menjawab tantangan akan kebutuhan. Di samping itu, beton sebagai salah satu alternatif bahan utama pada struktur pembangunan. Produk beton yang dihasilkan diharapkan mempunyai kualitas tinggi yang meliputi kekuatan dan daya tahan, tanpa mengabaikan nilai ekonomis. Salah satu spesifikasi produk beton yang diharapkan yaitu beton yang mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan juga mempunyai daya tahan terhadap serangan zat kimia. Hal ini didasari oleh karena adanya kegagalan struktur yang masih relatif muda akibat serangan zat kimia senyawa, sulfur, sehingga menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan pabrik, pembangunan fondasi, atau pipa saluran bawah tanah, fondasi dalam laut, dan sebagainya. Melihat kondisi tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan penelitian guna mendapatkan struktur beton yang mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan juga tahan terhadap serangan asam sulfur agar mendapatkan beton yang mempunyai daya kekuatan terhadap serangan asam sulfur. Dibutuhkan bahan yang di dalam campuran beton. Di sini bahan tambahan yang dipergunakan adalah abu limbah dari pembakaran batu bara PLTU atau fly ash. Abu terbang atau fly ash merupakan limbah pembakaran batu bara yang mengandung CO2 yang tinggi, yang dapat meningkatkan sifat mekanik beton. Pada dasarnya, fly ash mempunyai bentuk partikel sangat halus sehingga dapat menjadi pengisi rongga-rongga atau filler dalam beton sehingga mampu meningkatkan kekuatan beton dan menambah kekedapan beton terhadap air serta mempunyai keunggulan dapat mencegah keretakan halus atau crack pada permukaan beton. Penambahan fly ash pada campuran beton bersifat pozolan sehingga bisa menjadi bahan tambah mineral yang baik untuk beton. Dalam pembuatan beton umumnya, pengujian kuat tekan beton dilakukan pada umur 3, 7, 14, dan 28 hari, di mana peramalan kekuatan beton selalu dikonversi ke umur 28 hari. Karena dianggap kekuatan beton telat mencapai 100% mutu rencana dan dianggap stabil sampai pada umur seterusnya. Akan tetapi dengan pemakaian fly ash pada beton tidak terlepas dari sifat fly ash itu sendiri yang dapat mempengaruhi proses hidrasi semen. Penelitian mencari tahu pengaruh pemakaian fly ash pada beton mutu tinggi di umur 28-91 hari. Total benda uji sebanyak 50 sampel, di mana satu variasi umur terdapat 5 sampel. Variasi umur yang diberikan adalah 28 hari, 35 hari, 42 hari, 49 hari, 56 hari, 63 hari, 70 hari, 77 hari, 84 hari, dan umur puncak pada 90 hari. Dengan mutu F aksensi 50 MPa. Hasil pengujian hipotesis dan analisis
regresi di mana terhitung sama dengan lebih dari 8,103 sama dengan 3,182 dengan nilai determinasi R kuadrat sama dengan 89,14% dan koefisien korelasi R sebesar 0,9441. Perubahan kuat tekan beton sebesar 56,93 MPa atau 13,86% sampai 64,52 MPa atau 29,03%. Di atas kuat tekan yang direncanakan F aksen C 50 MPa pada umur 28 hari sampai umur 91 hari dengan pemakaian fly ash 40% pada campuran beton. Semakin sedikit penggunaan air dan semakin kecil faktor WC, berarti air dibagi berat semen, menghasilkan mutu beton yang tinggi. Akan tetapi dengan menggunakan super plasticizer yang memudahkan proses pengerjaan dan kelecakan workability pada campuran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya mutu F aksen C50 MPa pada umur 28 hari sebesar 56,93 MPa dengan nilai faktor air semen 0,316. Kuat tekan maksimum pada umur 91 hari dengan nilai kuat tekan sebesar 64,52 MPa dengan persentase kenaikan kuat tekan sebesar 29,03% dari mutu rencana. Hal ini dapat diperkirakan adanya kenaikan kuat tekan di atas 91 hari ditinjau dari arah kurva analisa regresi yang belum stabil. Pada era yang semakin maju ini, terjadi perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Salah satunya dalam dunia konstruksi dengan memanfaatkan limbah batu, bara, abu, terbang, atau fly ash sebagai bahan pengganti semen pada campuran beton. Konsep ini dikenal dengan istilah green construction atau gerakan mencita-citakan sederhana konstruksi ramah lingkungan. Pemakaian fly ash ini berfungsi sebagai cementitious atau bahan menyerupai fungsi semen pada beton, sehingga dapat meminimalisir penggunaan semen yang berlebihan. Berikut terdapat 4 pengaruh pemakaian fly ash pada beton. 1. Pengaruh terhadap beton segar. Dari karakteristik yang dipunyai fly ash akan memberikan pengaruh-pengaruh terhadap beton segar sebagai berikut. Meningkatkan workability yang dikarenakan sifat fisik fly ash yang halus menjadikan beton lebih plastis dan kohesif. Mengurangi blending yang dikarenakan kehalusan fly ash, maka kebutuhan air akan lebih kecil, sehingga water cementitious ratio akan lebih terkontrol dan memperkecil kemungkinan blending. Mudah dipompa karena plastis dan kohesif. Memperlama waktu setting yang dikarenakan pemakaian fly ash akan memperkecil kandungan semen, yang berarti memperkecil kandungan C3A. Memproduksi panas hidrasi yang timbul C3A dan C3S pada kandungan semen. Mudah di finishing karena waktu setting lebih lama. Dua, pengaruh terhadap beton keras. Efek terhadap beton setelah mengeras sangatlah banyak. Namun yang paling pokok dalam hal ini adalah efek terhadap durabilitas beton seperti meningkatkan kuat tekan atau perkembangan kekuatan yang signifikan setelah umur 28 hari. Tahan terhadap serangan sulfat, perlindungan terhadap korosi dan rembasan. Tiga, pengaruh terhadap durabilitas beton. Pada prinsipnya, serangan sulfat maupun air laut terhadap beton adalah menyerang C3A dan CaOH2 dengan membentuk gypsum dan ettringite yang mempunyai sifat ekspansif. Maka untuk mengurangi serangan ini dipilih semen yang memiliki unsur C3A dan CaOH2 rendah, yaitu semen tipe 2, 4, dan 5, atau digunakan semen dicampur dengan fly ash. 4. Pengaruh terhadap mass konkret. Semen dengan kekuatan tinggi pada umur awal akan menghasilkan puncak temperatur beton yang semakin tinggi selama curing awal,
sehingga tidak disarankan menggunakan semen tipe ini untuk pengecoran mas konkret. ACI 207 1R96 menyarankan menggunakan semen tipe 4 untuk pengecoran mas konkret atau digunakannya fly ash sebagai upaya mengurangi kandungan C3A dan C3S yang merupakan unsur utama yang menghasilkan panas hidrasi yang dapat menimbulkan retak pada beton. Di samping akan memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap sifat beton terutama dalam hal durabilitas. Itulah presentasi dari kelompok 3 mengenai pengaruh fly ash pada temperatur beton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.